Kejaksaan Agung menguak jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga. Sebelumnya diberitakan bahwa 7 orang menjadi tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama Rifa Siahaan. Negara lantas kecolongan Rp193,7 triliun. Jumlah fantastis itu ternyata hanya untuk 1 tahun, yaitu di tahun 2023. Sebab itu, Kejagung mengestimasi kerugian menembus Rp968,5 triliun. Hal ini diungkap oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kaspuspenkum, Kejagung, Harli Siregar. Harli mengatakan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga hanya hitungan untuk tahun 2023 saja. Harli menyebut tempus delikti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi, tipikor, untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Bahkan, sambung Harli, kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Dia menjelaskan hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin, Senin, itu sebesar Rp193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023. Katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu, 26 Februari 2025. Harli mengungkapkan, jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar Rp193,7 triliun, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai Rp968,5 triliun. Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempusnya 2018 hingga 2023. Kalau sekiranya di rata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara, katanya. Harli menyebut pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Dia mengatakan penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Di sisi lain, Harli menjelaskan temuan kasus dugaan mega korupsi ini berawal dari keluhan masyarakat di beberapa daerah terkait kandungan dari bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertamax yang dianggap jelek. Setelah adanya temuan tersebut, Harli mengungkapkan pihaknya langsung melakukan kajian mendalam. Kalau ingat beberapa peristiwa di Papua dan Palembang terkait dugaan kandungan minyak yang jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat kenapa kandungan Pertamax yang begitu jelek, jelasnya. Selain itu, ada pula temuan bahwa pemerintah menganggarkan subsidi terkait BBM yang dirasa janggal yang ternyata akibat kelakuan para tersangka. Sampai pada akhirnya, ada liniernya atau keterkaitan antara hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait misalnya, mengapa harga BBM harus naik dan ternyata ada beban negara yang seharusnya tidak perlu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.